Selamat sore semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini agak sedikit berbeda. Sekarang penyampaian pertama akan diwakilkan oleh saya Dandi sebagai jurkam atau juru bicara dari calon kepala desa nomor urut 2. Pertama-tama yang terhormat perangkat desa Danau Buntar, yang terhormat panitia pemilihan Pilkades Desa Danau Buntar, yang terhormat tokoh masyarakat di Desa Danau Buntar, tokoh adat, dan juga yang terhormat Tua Pemuda Dayak Desa Danau Buntar yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati juga seluruh masyarakat di Desa Danau Buntar yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga tidak lupa yang kami hormati calon kepala desa nomor urut 1 dan juga nomor urut 3. Baik, Bapak Ibu, langsung saja singkat kami sampaikan terkait tentang visi dan misi kami. Bapak Ibu yang terhormat, kami tidak berjanji begitu tinggi, kami tidak mau berjanji begitu besar, karena berdasarkan hasil survei kami setelah bertanya kepada masyarakat-masyarakat yang ada di setiap dusun di Desa Danau Buntar, ternyata permasalahan paling besar yang ingin diselesaikan adalah masalah-masalah yang dekat dengan mereka. Di antaranya adalah hal-hal yang setiap hari berpengaruh dalam keseharian masyarakat-masyarakat yang ada di desa. Visi besar kami, Bapak Ibu yang terhormat, adalah terkait dengan perubahan. Hal-hal yang ingin kita rubah di sini adalah hal-hal yang memang sangat dibutuhkan dan sangat dekat dengan masyarakat setiap hari. Untuk mencapai perubahan ini, Bapak Ibu, tentunya kita perlu kebersamaan, kita perlu kekompakan, karena berubah ke sesuatu yang lebih baik ini tidak bisa dilakukan hanya seorang diri. Tentu harus ada dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Menyangkut misi kami yang pertama, Bapak Ibu, terkait jalan kita. Jalan kita selama ini sangat sulit dilalui, sehingga mohon maafnya ada beberapa kendala-kendala yang sehingga membuat kita susah untuk bergerak. Hal ini yang menjadi perhatian di setiap masyarakat yang sudah kita tanya di dusun-dusun juga masalah jalan. Kami dari 02, jika Pak Ipit Trianto terpilih, kami akan berkomitmen untuk bersama-sama jalan ini bagaimana caranya kita harus baguskan dari desa sampai ke dusun kalau bisa. Yang kedua, Bapak Ibu, terkait pelayanan publik dan juga administrasi publik. Setelah kami berdiskusi, bertanya kepada masyarakat yang ada di dusun, ternyata permasalahan yang paling besar yang mereka alami adalah banyak sampai sekarang ini masalah KTP, masalah pembuatan sesuatu administrasi ternyata belum memadai. Dan harapan dari mereka adalah supaya nanti diperbaiki. Ini yang menjadi komitmen kami juga, Bapak Ibu. Karena administrasi publik dan juga pelayanan publik ini sangat penting. Setiap hari kami merasa pun kalau misal tidak ada perubahan dalam hal ini akan sangat menyulitkan untuk kita semua. Selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu, terkait tentang perekonomian masyarakat di Desa Danau Buntar. Bapak Ibu, Desa Danau Buntar ini desa yang kaya. Setuju enggak Desa Danau Buntar ini desa kaya? Setuju? Ya. Ada lebih dari
5 perusahaan yang ada di Desa Danau Buntar ini. Kita sama-sama tahu perusahaannya sangat besar, dan Bapak Ibu, kalau kita bisa memanfaatkan atau berkomunikasi dengan lebih baik dengan perusahaan ini, kita akan bisa melakukan pembangunan-pembangunan dan juga hal-hal yang dibutuhkan oleh desa. Karena Bapak Ibu, masalah perusahaan ini sebenarnya setelah kami rangkum, mereka ini ternyata mempunyai dana yang cukup fantastis untuk CSR. Karena dari desa-desa lain kita melihat percontohan membangun berbagai macam fasilitas miliaran rupiah itu hanya dari dana CSR, hanya dari bantuan dari perusahaan-perusahaan di sekitar. Permasalahannya adalah bukan perusahaan ini tidak mau. Kemungkinan saja kami merasa bahwa kita ini hanya kurang komunikasi saja. Dan ini menjadi komitmen kami Bapak Ibu. Ketika Pak Ipit Trianto terpilih, nantinya kita akan berkomitmen untuk berkomunikasi dengan perusahaan ini untuk mengeluarkan ataupun memberikan bantuan-bantuan yang memang strategis dan bermanfaat untuk masyarakat. Yang berikutnya Bapak Ibu, terkait sektor pendidikan. Kenapa kita berfokus kepada sektor pendidikan? Karena di satu sisi Bapak Ibu, sektor pendidikan ini adalah pengaruhnya dalam daya saing. Daya saing di sini adalah daya saing terhadap, misal kita mau melamar kerja di perusahaan, susah. Kalau misalnya tidak lulus SMP misal, tidak lulus SMA atau tidak minimal S1. Ini adalah hal yang sangat disayangkan karena di sekitar kita ada 5 perusahaan besar. Kalau kita mau masuk ke perusahaan, kita susah karena terkendala di bidang pendidikan. Jika Pak Ipit Trianto terpilih 02, kita akan berkomitmen kalau di sektor pendidikan akan kita prioritaskan, akan kita berikan bantuan. Kalau semisal ada anak-anak dari Desa Danau Buntar yang berkeinginan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang terakhir Bapak Ibu, misi kami adalah terkait dengan dana desa. Dana desa ini adalah salah satu instrumen untuk pembangunan di Desa Danau Buntar. Jika pembangunannya salah atau instrumen ini digunakan dengan tidak transparan, hal ini tentunya akan merugikan kita semua. Maka dari itu, dari 02, jika terpilih, dana desa akan kami bukakan, akan transparan kepada seluruh masyarakat melalui channel YouTube, melalui spanduk di setiap bangunan-bangunan dan proyek yang akan dibangun. Jadi semua bisa tahu berapa dana yang digunakan untuk pembangunan ini dan semuanya bisa mengakses. Bapak Ibu, untuk visi dan misi kami sekian, dan kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Ipit Trianto untuk penyampaian pada kali ini. Namun sebelumnya saya mengingatkan, kita tinggal beberapa hari lagi pemilihan. Pada saat ini kita berkampanye, kita tidak meminta dukungan, tetapi kita meminta bantuan suara Bapak Ibu. Pilihlah yang betul-betul Bapak Ibu yakini dan yang Bapak Ibu percaya di dalam hati nurani Bapak Ibu semua. Luangkan waktu pada tanggal 26, jangan sampai kelakau dan kemana-mana. Satu suara saja berharga untuk kemajuan di Desa Danau Buntar yang kita tempati pada saat ini. Siapapun calon yang Bapak Ibu pilih, semoga itu adalah pilihan terbaik. Namun kami berharap Bapak Ibu pilih nomor 2. Ya. Sekian dari saya kembalikan kepada Pak Ipit untuk melanjutkan visi misi ini.